dari suaranya dan dia pengakuan dia. Mana ada, nggak ada. Dari tadi Tadi saya kan kau nggak dengar? Kepas. nggak ada. Kau lemas aku blender. Dari tadi saya menyimak, nggak ada Kepas mengatakan seperti yang kamu katakan. Lu tadi kan gue bilang, Kepas sudah nembak kau. Udah. Nggak ada. Nggak percaya kau tadi banyak dengar kau. Nggak ada. Tadi kan itu. Nanti kita panggil. Makanya tadi gara-gara baca Amsal itu dia menghayal. Dia kan menghayal itu, menghayal dia. Enggak. Gue bilang, Kepas, kau lemas aku blender. Udah nembak kau. Udah. Coba. Nggak ada. Kita panggil Kepas jam mana undang Kepas, kita tunggu ya. Nggak ada. Tunggu Kepasnya ya. Ngapain aku bohong? Kita nggak boleh mengklaim kayak gitu. Ini faktanya loh. Si Kepas itu seperti itu. Aduh enggak aja kau. Si Kepas saya percaya Kepas itu dia orang baik. Pasti dia tidak melakukan itu. Apa pula orang baik narapidana gitu kok orang baik ngarang aja kok narapidana kok orang baik. Narapidana dari mana? Kamu narapidana ya. Mana ada narapidana? Orang biasa ngomong kemarin aku dulu waktu di penjara. Itu aja ngomongnya. Itu dulu, tapi sekarang posisi dia bukan di penjara loh, Belender. Ya iya, tapi kan dia narapidana. Iya, bukan berarti dia sekarang di penjara, Belender. Ya kasusnya gara-gara ngocok juga di pinggir jalan itu kasusnya. Mana ada? Kepas, betul ya. Kasusnya lu masuk penjara gara-gara ngocok di tengah jalan. Itulah dia tingkahnya. Enggak ada. Panggil Kepas. Dia sama Kepas coba. Kau kenapa kasus gue? Gara-gara ngocok di pinggir jalan masuk penjara. Enggak ada. Itu bohong. Buat cemana? Buat aku pernah cerita sama Kepas. Kau apa kasus kau Kepas? Belender itu tidak benar. Dan itu nanti semua cerita khayalan. Ya. Kok khayalan cemananya kau nih? Pulang. Buat kau apa kasus kau Kepas? Aku malu menceritakannya. Yang sampai sekarang setiap mendengarkan dari tadi si Belender bercerita tentang khayalan. Itu semuanya tidak benar. Loh, dari mana? Nanti kita buktikan sama Kepas ya. Iya, mulai dari Kepas, mulai dari cerita dirimu mengajak wanita di hotel, terus biarawati, itu semua tidak benar. Ini permasalahannya gara-gara Yosef tadi. Yosef mengajak Bunda Maria ke penginapan. Itu permasalahannya, mau ngapain? Masa dalam penginapan nggak main? Nggak percaya? Sedangkan diperintahkan tidak boleh setubuhi. Belender di situ bukan berarti ada penginapan. Tadi kan di situ karena tidak ada tempat. Artinya tidak ada. Tapi tidak niatnya ada kan gitu sudah ke situ niatnya. Bukan. Nah gini, kita kembali lagi di ayat 24 tadi. Apa katanya di sana, Belender? Enggak, niatnya kan mencari penginapan karena penuh. Nah gini, dasarnya tadi kita ini berdiskusi itu tentang pertunangan. Loh, iya, tapi di situ diperintahkan jangan setubuhi dia sebelum dia melahirkan, kan begitu? Betul, iya. Tapi kan Belender tadi montoknya di pertunangan doang. Iya. Nah, jadi artinya itu sudah ada bahwa si Yosef ini Maria dijadikan istrinya oleh perintah malaikat. Oke. Tadi gitu. Oke, waktu mereka mau cari penginapan itu, apakah Bunda Maria sudah melahirkan? Ya belum lah, tadi kan di Lukas tadi. Kan berarti mau ngapain? Coba aku tanya sama kau, dipingin mau ngapain? Gatal kali juga Yosef nggak tahu diri. Bukan. Coba Gini. Dalam peristiwa itu Belender, mereka mencari tempat, bukan berarti di penginapan. Loh, itu penginapan jelas loh. Enggak bentar aja. Dulu, kamu dengarin saya dulu. Jadi mereka mencari tempat itu untuk persiapan tempat kelahiran. Bukan berarti mereka melahirkan di penginapan. Apalah kau mengalirkan di penginapan? Melahirkan di rumah sakit kok penginapan, ngarang aja kau. Belender. Cermati dulu kalimat saya. Ya iyalah, kau pun lucu. Melahirkan itu di rumah sakit. Masa penginapan ngapain? Aduh, kamu susah ya diajar. Kok susah cemana? Lucu kau nih. Kau coba lah melahirkan penginapan. Apa nggak ditepuk sama bini kau? Belender, coba ya. Mereka mencari tempat itu bukan berarti mereka ingin melakukan hal-hal yang aneh, tetapi untuk mempersiapkan kelahiran, tempat kelahiran anak tersebut. Berdua di dalam penginapan emang bisa menahan. Nah, jadi bukan gini Belender. Di Lukas itu mereka tidak ada tempat, artinya berarti tidak ada tempat lagi selain mereka mencari tempat penginapan dan mereka tidak mendapatkan, artinya itu mereka mendapatkan penginapan di palungan sehingga
pada saat Enggak, kok kelahiran. di penginapan di Palungan. Apa pula Palungan di penginapan? Ngapain penginapan? Aduh. Ngarang aja kau. Palungan di kandang kok di penginapan. Sekarang Kamu yang tanya, ngarang. apa Gini, kok aku makin bodoh sama mu blender ya? makin bodoh lah kau, masa Palungan di penginapan? Ngarang aja kau. Ah, Palungan di Gini, kandang. gini, gini. Kau dengar dulu. Kita konsisten dulu blender. Maksud saya jangan dulu bumbu-bumbui kata-kata yang liar. Maksud saya kita konsisten dulu biar kita Kau yang ini ngomong ya. kok. Kamu yang ngomong dari tadi. Oh, Tadi mereka kau bilang Palungan di penginapan, kau bilang. Iya bentar, makanya aku bilang kamu diam dulu, aku ngomong. Tadi itu mereka mencari tempat. Nah, jadi mereka mencari tempat itu bukan tujuan itu melakukan yang tidak, tetapi tujuannya adalah mencari tempat, mempersiapkan kelahiran anak tersebut. Gitu loh. Di penginapan. Di penginapan nyarinya, persiapannya. Kan di ini kepas. Ah, ini udah. Aku kok pikir bodoh. Kepas. tanya dia. Apakah benar kasus kau waktu masuk penjara gara-gara ngocok di jalan? Coba jujur. Iya Kepas. Apa? Gimana? Waktu masuk penjara itu gara-gara ngocok di jalan. Kasusnya. Jelas lah. Yang gimana kita? Kamu memang ada blender. Memang ini makanya saya bilang dari tadi kamu itu menghayal ceritanya mana blender. Tadi kan Kepas. dirimu bentar Tadi dulu blender. waktu si Ku tanya Nehe dulu baca dia. memuas Amsal 7:18, apakah kau nembak Kepas? Coba udah kau. Jangan. Yang kita bahas ini sejarah Tuhan aja kok. Jadi kayak Kau secara Tuhan Iya, cemana? kan gak ada otak blender. Kepas nggak mau jujur kau. Kau lemas tadi kenapa cabut? Kau lemas kau kan? Kau nembak kan? Hah? Malas Nembak, aku kan? diskusi kalau kayak gini. Tapi Gak ada bagus otak. kalau Kau makanya awal kau cabut dia Nembak keras. pula kau Phil. Enggak, kau Gak ada kok otak cabut kau. diam-diam, kau kok pergi diam-diam kau tadi habis lemas kau cabut. Kau lucu kau. Gak ada otak. Kau kok cabut diam-diam kau. Aku makanya aku tanya, kenapa kau pergi diam-diam gak permisi? Udah nembak kau tadi? Udah mau gak ada otak kamu. Kalau blender. mah. Serius. Nembak Sorry, kau. Ara. Silakan. Kau nembak enggak? Alauma Soliara. Ah kan nggak mau jujur kau, itulah kau nggak mau jujur. Udah aku bilang, Kepas Kepas. dulu kasusnya waktu masuk penjara gara-gara ngocok di tengah jalan. Aku bilang gitu tadi, aku jujur bilang. Tanya Nek, nggak bohong. Nek, aku nggak berani ngomong-ngomong di belakang. Ini aku depan dia langsung ngomong. Oke, Coba. bentar. Oke, kepas. Aku ngomong di depan dia. Pakai pas. Yuk. Tadi si blender, makanya tadi kami ribut si blender. Dia mengatakan begini. Oh, si Kepas itu lari karena dia katakan tadi dia lemas melakukan apa tadi blender? Onani. Ngocok lah gara-gara Amsal 7:18. Apakah betul itu kamu melakukan itu Kepas? Enggak lah. Ya mana mungkin. Kamu sudah dengar, Alah, Blender? nggak jujur kok Kepas. Nggak Kamu jujur kok benar, Kepas. makanya saya bilang Gimana? tadi, Masa apa, Kepas? makanya saya bilang tadi blender kamu itu cuman khayalan cerita aja. Itu kan sudah pernyataan si Kepas, nggak ada kan dibuat Tadi kan kayak kau gitu. bilang lemas Kepas. Kau ngapain bilang lemas? Lemas apa kau, Iya, Kepas? dia bilang itu lemas karena dia muak mendengarin cerita ocehan lu. Gitu. Loh, enggak, gara-gara kau membaca Amsal 7:18. Makanya kau bilang jangan kencang-kencang, Nehe. Kan dari pernyataan Begini loh, Kepas kita sudah tahu kan. Begini loh blender, aku kan orang pelajar. Artinya mulut kita sebenarnya harus kita jaga gitu, jangan asal keluar. Ya. Apa yang mesti kujaga itu. mulutku? Memang faktanya kok lucu kau nih. Kalau aku menjaga mulut, aku bercerita di belakang orangnya. Ini di depan kau langsung bertanya. Sekarang kalau memang iya, enggak, kau bantah aja. Kalau aku menjaga mulut, di belakang orangnya aku cerita. Tapi aku di depan kau kok langsung. Tadi kan kau bilang lemas. Sebelum kau turun aku lemas Iya, blender ya, aku makanya. cabut ya. Enak bicara gini ya, tunggu ya, kita diskusi agama ini kayak Ustadz Hanafi, Ustadz Alif, Ustadz Arif, jadi nggak ada yang keluar dari mulutnya blender. Makanya saya Karena tanya, apa? itu blender itu Ustadz atau gimana? Nggak Ternyata si ada. blender nggak Ustadz Kau pantasan. lucu karena kau Kalau memaksa, Ustaz- nggak peduli yang penting Ya, Yesus kalau Tuhan. Ustaz Kalau Yesus ada bukan gitu Tuhan kau marah. Yo enggak, masalahnya kalau Yesus Iya, itu kau bilang Pak. enggak Tuhan kau marah. Kalau Ustadz nggak ada ngomong kasar blender, kau kan makanya gue tanya si blender itu Ustadz nggak? Oh iya pantasan lah mulutnya kayak gitu Bukan. kotor. Setiap Ustadz oke, rupanya dia. setiap kau tadi berbicara, Kepas, asal diskusi masalah Tuhan sama kau nggak pernah klop. Jawaban kau itu aja. Nanti ditanya, Kepas, siapa Tuhanmu? Itu aja. Yohanes 13:13. Udahlah blender, nggak mau aku diskusi. Kau pun nggak percaya Yesus Tuhan. Gitu aja diskusi kau. Nggak percaya kau Yesus Tuhan. Malas lah aku cabut kau. Gitu aja. Habis itu pindah kau ke rumah lain. Kau bilang sama orang, woi Yesus Tuhan ya.
Nggak percaya kau marah. Lucu, kayak mana diskusi kayak gitu sama kau? Sekarang ku tanya dulu kok, Yohanes 13 ayat 13 itu, kalau enggak itu peganganku, kan tadi bilang, kau guru itu, Tuhan itu, ya, kau sudah menyebutkan aku guru dan Teks originalnya udah kau baca itu, teks originalnya. Nah, kan, kembali lagi teks Loh, originalnya. cuman teks originalnya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Udah kusuruh Bang Juma gugat pengadilan LAI, Lembaga Alkitab Kok Indonesia. bukan pengadilan lain cuman nanya, gila kau ya. Anohina Edonai Elohai Panci Oten Bangke, itu dia. Jadi cuman lagi? Itu teks originalnya. Makanya dalil kau itu aja, kalau enggak Alpamat Alpamidi, Yohanes 13. Nanti dikasih tahu lagi sama kau, udahlah cabut laku. Kau pun nggak percaya Yesus Tuhan, dah cabut kau. Besok-besok datang lagi kemari. Yesus Tuhan blender, nggak percaya kau Yesus Tuhan, tenang aja lah kau. Kayak mana diskusi sama kau? Yesus Tuhan blender, tenang aja kau. Masa kayak gitu diskusi? Nanti habis itu cabut kau, pergi kau ke tempat Bang Juma, duduk kau nongkrong situ. Apa nggak kena cambuk aja kau? Sekarang Gila kau nih. begini, Blender, jadi jelas di Blender Wahyu. ada Ustadz Alif di bawah Blender. Sampean ya. Aku nggak moderator loh, aku nggak moderator. Oh. Hostnya host. Biasanya moderator. Enggak, host. Aku enggak, ini enggak moderator aku. Ya, Lagi sholat ada kali, apa? lagi sholat hostnya. Ya, ada apa? Di bawah enggak ada moderator. Enggak moderator. Itu permasalahannya. Wah, udah. Nih, Ustadz Alif mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ah. Ustaz. Mau Oke. mau apa kau kepas sebut-sebut Iya, nama orang? Pak Endi lagi datang. Ya. Mama Pak Endi di mana-mana ada aja Pak Endi. Bang Handi, dia moderator nggak bisa naikkan sendiri, cuman itu. Kita tolong sama siapa? Pak Anjat. Nggak ada bisa. Ustadz Alif. Ustadz Alif moderator kan? Enggak Bukan, lah. ini bukan aku bukan moderator. Oh bukan Kalau yang Ustadz ini. Alif udah sama-sama naikkan. pakai dia moderator tapi nggak bisa naik gitu. Kepas ini nggak Jadi, sadar-sadar dari itulah dulu. sama kayak Nehe. Iya, dua orang ini Ustadz nih, berdua nih bebal kali. Asik menyalahin orang saja kerjanya. Sebenarnya dirimu yang bebal Blender, kamu itu salah tafsir dari Amsal itu, ngada-ngada terus dari ceritamu itu, kamu bebal. Masa kamu bercerita seperti begitu? Masa kamu melakukan seperti begitu? Sekarang apalah tafsiran kau tentang Amsal 7 itu apa coba? Tadi kan saya sudah mengungkapkan itu adalah sebuah teguran kepada anak-anak, ibarat ayah dan kepada anak. Teguran kepada anak-anak. Iya, supaya tidak melakukan, malah kamu melakukannya. Bagaimana sih Anda menafsir Kok seperti melakukan begitu? cumannya kau nih? Coba tadi Tadi kan dirimu melakukan. Tadi dirimu melakukan berdasarkan ayat itu. Kamu iya. mengajak wanita. Ya, sebenarnya konsep itu tidak harus dilakukan, tidak dilakukan, tetapi teguran baca 25 sampai 27 baca. Jangan kamu ibaratnya jangan kamu melakukan hal itu. Itu mengajarin, Pak Nehe. Makanya saya katakan Pak Alif itu adalah dari ayat 1 sampai ke 6 itu adalah Nehe. teguran. Nehe Nah. yang dibahas itu bukan itu Nehe, dari tadi Nehe. Di situ tadi. Enggak, bukan yang dibahas itu di ulangan Nehe. Ada perempuan yang kemudian suaminya Iya. itu saling bertengkar itu kan. Itu pun Perempuan kedua itu Pak. kemudian apa? Pak Arif. Yang Pak itu Arif. coba dibaca ulang itu dibaca Iya, ulang ulangan itu. Pak Arif, tadi poin ini pembahasan 1 di ini apa tentang tunangan. Terus Maria dijadikan istri. Kedua Oh baru sudah di Amsal. kelar itu, Iya. kelar itu kan, sudah Baru kelar di- itu. Oke, baru di Amsal. Terus setelah ke Amsal baru si Blender loncat di ulangan pasal 25. Iya, diulang itu aku belum paham nih. Itu Nah. suaminya yang dipegang apa lawannya suaminya. Kali kita sudah bahas tadi Pak Ustadz. Enggak, coba dibaca, saya kurang paham nih. Kurang paham Aduh. bener, kurang paham. Masa kita ngulang-ulang lagi yang sudah berlalu? Maksud saya kalau- Iya nggak apa-apa lah, diulang dulu. Mumpung ada Ustaz Alif di sini. enggak, maksud saya Pak Arif, kalau itu tadi belum paham, seharusnya kan dari tadi Pak Arif mengatakan, oh coba dulu jelasin sekali lagi, saya belum paham.
Kan gitu. Pak, terus Masalahnya tiba-tiba tadi- sekarang baru kasih tahu. Masalahnya dari tadi nih sama bener-bener itu kalau bakar-bakaran, makanya saya diem dari tadi gitu. Iya, maksud saya Pak Arif, itu kan awalnya itu dari tunangan tadi. Terus si blender itu loncat di Amsal, baru loncat ke ulangan. Nah, jadi Ulangan itu cuma diulangan di perdalam. Saya kurang paham itu masalahnya. Di telinga ini kayaknya masih asing gitu. Itu istrinya itu memegang punya suaminya apa pegang punya lawannya? Gitu. iya, itu kan perikopnya kan teguran. Larangan dibaca, teguran, dibaca, larangan. dibaca. Larangan Dibaca, terhadap dibaca. biadab kan begitu. Iya dibaca ya. Iya kan kita sudah baca lagi tadi Pak Arif. Baca lagi lah. Iya, maksud saya kan kita sudah siap. Kok belum paham? Maksud saya Pak Arif Arif, tenggelam suaranya, tenggelam. Pak Arif, kalaupun itu tidak paham, kenapa baru sekarang bilangnya? Kenapa nggak dari tadi? Kan tadi kan sudah dijelaskan dari ayat itu. Kok tiba-tiba baru sekarang Apabila dikasih tahu? ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian perempuan tersebut datang dan menangkap kemaluan laki-laki tersebut, itu kan? Itu kan? Hei, coba kau Kepas, apalah tafsiran ayat itu Kepas? Coba aku tanya kau Kepas. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian datang perempuan tersebut mengambil, merampas kemaluan apa? Menangkap kemaluan laki-laki tersebut. Coba, ngapain itu? Coba, kalian tafsirkan dulu itu. Apa manfaat ayat itu? Jurus menjinakkan itu. Orang kalau berantem justru memisahkan apa? Tarik tangannya, tarik badannya, memisahkan, masuk ke tengah, peluk badannya. Ini kok burungnya ditarik, apalah manfaatnya coba? Ini Belender, poinnya di situ kan di ayat 11 itu. Apabila artinya itu jikalau ada peristiwa itu, jikalau ada kan, misalnya kalau ada pun, namun kalau dia memegang ataupun menangkap kemaluan lawan suaminya, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Itu tercatat dia. Bentar dulu, jangan dulu kau potong. Itu tercatat di ayat 12. Artinya bahwa hukum lex talionis pada peristiwa itu berlaku. Aku kalau misalnya ada kayak gitu kok potong, sayang lah. Kok dipotong pula, Iya. malah dipegang erat-erat, pegang kuat-kuat, jangan dilepas. Justru gitu kok dipotong, ngarang aja tuh. Bukan. Nah, itu kan bagi Anda. Maksud saya. Lo lucu. Iya, itu kan analogi pribadi Anda kan. Maksud saya, maksud dan tujuan dari ayat tersebut itu supaya kalau ada kedapatan melakukan seperti begitu, berarti wajib hukum lex talionis berlaku terhadap dia. Nah, terus lex talionis itu apa? Dia hukum Musa yang berlaku di situ, harus wajib tangannya Masalahnya dipotong. gini Pak Nehi, kenapa ketika bertengkar itu kok tidak tangannya aja yang dipegang, kok malah punggungnya gitu maksudnya. Iya, maksud kita tidak tahu kan amarah seseorang kan Pak Ustadz. Maksud saya kalau amarah kok narik burung, apalah itu coba? kan Belender kan di ayat kan Belender kan kalimat itu kan mengatakan apabila, berarti yang namanya apabila itu berarti kalau ada kejadian gitu loh Oh, berarti maksudnya. pernah ada kejadian seperti itu kan gitu? Apabila, tahu nggak yang dimaksud dengan Iyalah, apabila? kenapa itu dibuat ayat itu? Berarti pernah ada kejadian. Sudahlah. Enggak, Ya siapa itu berarti kalau ada laki-laki lagi berantem dipegang itunya. diperintahkan kan? Perintahkan kan? Oh, coba ya Iya. kita baca. Coba ulang, baca Nah. ulang. Oke. Ayat 11 dulu ya, kita mulai ya. Ya. Ya, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suami dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengelurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Yang kita catat. Menangkap kemaluan kan? Bentar dulu. Coba. Aku Ngapain belum coba? habis ngomong. Loh, itu pula menangkap bentar dulu. kemaluannya. Itulah Belender, kita baca dulu ayat 12. Tunggu dulu, itu sampai situ aja. Nah, apabila ada menangkap kemaluannya, langsung kupegang kemaluan tangannya. Gimana coba? Bentar dulu, Belender. Iya, belum habis. Oh, belum habis.
Baca ayat 12. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa ya haruslah. Jadi artinya gila ya. ya bentar Kurang dulu ajar tuh Blender. ngajarkan itu. Bentar dulu Blender. Lah Itu kok kan dipotong apa salah dia? susah kamu dengerin orang Blender. Enggak, kok makin dipotong tangannya? Apa salah dia rupanya? Iya, makanya saya mengatakan Blender kan di ayat itu kan mengawali apabila, artinya kalau ada kedapatan yang melakukan itu, artinya hukum Musa terhadap perempuan itu berlaku. Jadi hukum yang berlaku terhadap itu, itulah hukum yang berlaku kepada dia di ayat 12 itu. Ya terpotonglah tangannya, kau potong tangan perempuan itu, begitu loh. Aduh. Loh, bukannya yang laki-laki mengucapkan terima kasih malah dipotong pula, enggak aja. Kok berterima kasih? Seharusnya laki-laki itu. Lu cuman sudah jelas. Kalaupun dia melakukan, berarti kamu siap untuk dipotong tangan, Blender? Lo enggak, seharusnya mengucapkan terima kasih kok malah dipotong. Lucu ya. Itu kan larangan loh, Blender. Kan di situ kan mengawali. Aduh, itu kan apabila. Terus kalau ada kedapatan yang melakukan itu, harus dia 12 itu harus dipotong tangannya. Emang kalau Anda melakukan itu emang mau dipotong tangan? Enggak kan? Ya enggak mau lah. Ya aku pun pasrah aja lah, namanya dipegang. Enggak aja. Iya, artinya begini, Blender. Ya, ayat itu dikatain supaya kamu tidak melakukannya. Melakukan apa? Sekarang, iyalah kalau kamu melakukannya pastikan dirimu yang kan megang dipotong perempuan tangan. kok bukan aku, cuman nih. Iya, kalau seandainya dirimu perempuan loh, Blender. Misalnya kamu cewek ini. Seandainya perempuan enggak aja kalau aku laki-laki. Aku yang berantem. Loh, misalkan aku yang berantem, ya kan gini. Aku berantem, ketepak. Tiba-tiba aku sama kau berantem. Datanglah istri kau. Dipegangnya lah kemaluan kau. Udah pasti kau nggak fokus lagi dengan berantem. Udah pasti. Oh, malah senang aku mukul hajar muka kau, ketepak. Kau fokus kepada burungmu. Aku semangat lah. Dan aku terima kasih sama cewek itu, perempuan itu. Terima kasih. Gara-gara kau, aku puas mukul dia. Kan gitu. Berarti kalau kamu semangat, oke, kalau dirimu semangat, berarti artinya kamu melanggar aturan ini. Kok melanggar aturan gimana? Aturan gimana? Iya, aku melanggar. Terima kasih sama perempuan itu. Oke, kamu berterima kasih ini. Artinya kamu semangat kan? Kamu Semangat mukul kau. Makin banyak kesempatan ke mukul kau. Sekarang kan poinnya di sini terhadap si wanita ini. Poinnya kan ya ini sekarang wanita kau salahkan gitu. Coba kira-kira punya kau dipegang. Kau salahkan nggak perempuannya? Kau salahkan? Ya, tadi kan di ayat itu apabila. Iya, seandainya ini kita berantem. Terus istri kau datang, dipegangnya kemaluan kau. Kau salahkan nggak? Bukan perempuan tuh. Bukan seperti itu. Misalnya kan, saya punya istri. Terus kita berantem ini. Lalu karena istri saya membela saya, pastinya kan dia memukul Anda juga. Terus dia pukul kamu itu bukan mana memukul. sempat dia megang kemaluan kok mukul? Gimana caranya? Bentar dulu. Menangkap kemaluanmu. Iya, kau dengar dulu aku ngomong. Nah, jadi istri saya itu dia memukul kamu tapi menangkap burungmu gitu. Nah, artinya kok burung aku ditangkapnya, bukan burungmu. Iya, kalau enggak aja. Dia parah istrimu. Aduh, parah lah enggak aja. Iya, Blender, kamu dengar dulu saya ngomong. Maksudnya di situ, artinya itu kalau dia melakukan seperti begitu, itu kan kenajisan untuk dilakukan seorang wanita terhadap laki-laki. Berarti hukum yang berlaku pada masa itu tangannya dipotong. Nah, kalaupun dia melakukannya, Pak Blender, kalau dia melakukan berarti hukum yang berlaku kepada dia adalah hukum Musa pada masa itu. Oke, kita contoh. Misalnya gitu. kita berantem, datanglah istrimu, ya kan, memisahkan kau, ditangkapnya kemaluanmu. Kira-kira kau terima nggak istrimu dipotong tanganmu? Bukan aku. Loh, jadi burung kemaluanku dipegangnya? Iya, ibaratnya kan kalau dia. Mana nih kok? Nah, ibaratnya gini Blender. Jadi Blender, hal-hal kejadian begitu dulu banyak terjadi, makanya ada aturan supaya dilarang melakukan hal begitu. Gitu loh. Loh, itu kan perintah itu apabila ada berantem. Cobalah. Jadi istrinya itu menangkap punya siapa? Kemaluan suaminya atau kemaluan lawannya? Membedakan mana perintah mana larangan. Kamu aja belum bisa membedakan mana perintah dan larangan. Iya, apa manfaat air itu? Kenapa itu dibuat? Berarti kan ada manfaatnya. Iya, itu supaya tidak terulang lagi itu larangan. Bukan perintah dilakukan loh, Blender. Itu bukan perintah dilakukan tetapi larangan. Iya, apa itu korelasi ayat itu? Kenapa itu diadakan ayat itu gitu loh? Tujuannya untuk apa? Iya, supaya tidak dilakukan. Itu kan larangan.
supaya tidak dilakukan. Rupanya Gini, pernah ada yang gini melakukan ya. seperti itu dulu gitu, makanya dibuat gitu. Begini Blender, kan di ayat 12 itu dia mengatakan kalau tadi kan mengawali apabila hal itu terjadi. Nah, berarti haruslah kau potong tangan perempuan itu. Kalau ada kedapatan, artinya di ayat 12 itu haruslah kau potong tangannya bahwa kepada terhadap perempuan tersebut wajib hukum lex talionis, hukum Musa terhadap dia berlaku. Coba gini, ini coba Pak Nehe, kalau Nehe lagi berantem sama Bang Blender, sama-sama bininya ada, bini Bang Blender pegang burungnya Pak Nehe, bininya Pak Nehe pegang burungnya Bang Blender, gimana itu? Ya udah. Kumarahin lah. Nah, gini Pak Ale, kan di situ kan larangan. Jadi kalau ada melakukan seperti begitu, berarti wajib tangan keduanya itu dipotong. Blender. Untung saya belum punya bini Blender. Belum ada temannya sama saya. Bingung hukumnya ini, bingung ini, kemana ini arahnya ini? Nah gini, Palif. Ya kalaupun ada kedapatan di situ, kan di situ kan larangan. Berarti kalau ada satu sama lain melakukan itu, berarti wajib dong keduanya itu dipotong tangan. Kan begitu. Parah. Masa istriku dipotong nggak terima lah, aku nggak aja. Orang dia baik kok masa dipotong Iya tangannya. makanya itu kan hukum dulu loh Blender. Itu kan hukum itu berlaku. Hukum Musa berlaku pada masa itu. Yaudah kalau gitu berarti bininya Bang Blender pegang punya Bang Blender, bininya Pane pegang punya Pane. Itu gimana? Ya berarti inilah dua-duanya harus dipotong lah, kan dia 12 tahun dipotong. Orang punya lakinya masing-masing kok. Masing-masing kok dipotong. Blender, lu salah sih. Apa sih menikah Blender? Pak Alif, itu bukan berarti yang dipotong itu kemaluan, bukan. Jadi tangan perempuan itu yang Lu nggak menangkap mau dia. laku tangan biniku dipotong, gila. Orang punya lakiku dipegangin sendiri kok, lucu. Apa salahnya? Iya sekarang ini kan kamu tidak Ya, kalau di depan tidak orang, berterima. di depan Tapi orang kalau juga dulu sama, kalau Blender. Lucu. Nggak boleh. Di Iya. depan orang nggak terima laku, masa punya dia pegang lakinya sendiri, wajar lah kok dipotong tangannya, nggak terima laku. Siapa yang betul mau atur gitu? Blender, itu kan zaman sekarang, tapi Ya kalau zaman misalnya, dulu itu oke, sekarang gini, wajib ketika harus tangan bini kamu nggak kau potong, marah itu nggak? kan Nggak. iya, maksud saya gini loh Blender, itu kan hukum dulu yang berlaku pada masa itu. Loh ini dibaca sampai kiamat itu akan ada loh ayat itu. Betul, sekarang kan kita bukan di tradisi Yahudi Blender. Loh mana kita tahu seperti anak-anak yang baca. Itu tadi ku bilang, anak SMP kelas 1 perempuan orang Kristen pernah kejadian gara-gara baca itu Ulangan 25:11. Nggak ada. Berarti kalau ada lucu kejadian kau. seperti, iya betul. Oke, begini Blender. Kalaupun ada kedapatan seperti begitu, artinya tidak ada mendapatkan iluminasi ataupun penerapan yang baik terhadap anak tersebut, sehingga dia memberikan klarifikasi untuk melakukan. Seharusnya itu kan dilarang. Kok Lo dilakukan? nggak tahu lah, itu kan kitab di rumah, dia membuka, dia membaca, Iya. kan begitu. Iya. Kita dibuka Ulangan langsung terbacanya gitu, langsung terpikirnya, oh iya anak sekolah kan sering berantem. Ya itu loh, dia kan nanya-nanya orang tua. Oh iya ya, ini firman Nggak Tuhan. mungkin lah. Coba. Nggak mungkin. Coba. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Coba. Blender. Karena kalaupun ini orang tua tidak memberikan edukasi yang baik, pastinya mungkin dari lingkungan dia, dari Coba, sekolah. Pak Nehe. Pastinya kan dia memberikan ini pengajaran-pengajaran Aku ataupun ngambil sisi yang lainnya lagi nih. penerapan yang baik. Pak Nehe, gitu. Bang Nehe. Nah, itu kan kau bilang hukum dulu. Kalau sekarang berarti nggak ada hukuman, boleh? Ada, makanya tadi kemarin tuh kita bahas sama. Tadi kau bilang itu hukum dulu, hukum Taurat, hukumnya Nabi Musa. Nggak berlaku begini. sekarang. Nah, jadi hukum Taurat itu sudah ada hukum Taurat yang baru, artinya hukum kasih. Sekarang yang berlaku. Nah, sekarang hukum kasih. Kalau pegang burung, kasih sekalian sama telurnya. Nah, bukan seperti begitu. Jadi kalau Pak Alif, saya tahu Pak Alif, saya cuma menghargai Pak Alif di sini, seorang Ustadz Pak Alif. Jadi gini Pak Alif. Makanya aku bingung. Kau bilang tadi katanya itu hukum dulu. Sekarang udah nggak berlaku. Sekarang kau bilang malah hukum kasih. Malah makin pening lah resikonya, Bang Nehe. Nah, jadi kalau hukum kasih itu begini ya Pak ya. Hukum kasih itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum pertama. Terus kedua, kasihilah sesama manusia. Jadi ketika kita mengasihi sesama manusia, tidak mungkin kita melakukan seperti yang terjadi yang kita ceritakan tadi, Pak. Artinya bahwa
kalau kita benar-benar mengasihi sesama manusia, tidak mungkin kita menyakiti. Loh, ini peristiwa kan tadi apabila ini jikalau peristiwa ini terjadi, kan Ya. pertengkaran itu tetap ada, Pak Nehe. Orang yang berantem itu ada. Nah, kalau ada orang Kristen lagi berantem, terus datang salah satu perempuannya pegang burungnya. Nah, resikonya apa? Hukumannya apa? Bentar dulu. Oke. Sebelum saya ini menjelaskan itu, Pak, apakah pertengkaran itu adalah hukum kasih? Tidak kan? Kita ngomongin fakta dan realita, Pak Makanya, Nehe. makanya saya bilang, Pak, kalau kita benar-benar mengasihi sesama manusia, pastinya tidak ada lagi tindak pidana ataupun Nah, melakukan. kalau ada sekarang yang berantem dan faktanya memang banyak orang berantem, itu solusinya gimana? Sesuai dengan ayat ini kasusnya. Oke. Kalau melakukan seperti begitu, artinya dia tidak memiliki kasih. Ya iya, hukumannya apa sekarang kalau udah dipegang burungnya itu? Nah, Dipotong tangannya lah. Nah, jadi kalau masalah itu yang kamu perdebatkan, Pak Alif, kalau kita baca di ini Alkitab saya itu di Injil Sinoptik saya ambil ya. Injil Sinoptik itu perjanjian baru itu wujudan hukum Taurat yang kedua, perjanjian baru, bahwa ketika ada seseorang melakukan kejahatan menjahatin kita, artinya kita tidak boleh dendam lagi. Artinya kita memaafkan dia gitu. Makanya dikatakan Enggak pakai salah itu. Dibiarin berarti. Dibiarin. Ya gimana dong? Ya, makanya kamu dengarin saya. Makin parah itu. Aduh, malas aku ngomong kayak gini. Jadi ini loh, izin saya dari tadi monitor. Jadi menurut data yang dibaca, kalau ada orang berantem seperti itu, kalau ada nih, harus dilaksanakan sebagaimana item-item yang ditulis. Pertama, harus ada yang megang burungnya satu. Sesudah dipegang burungnya, baru dipotong tangannya. Apabila ada orang yang berantem, contoh, Kepas atau Nehe berantem sama bininya atau sama orang lain. Jadi ya harus dipegang burungnya dulu. Tuku burung dulu. Ah, baru dipotong tangannya gitu. Lanjut. Enggak, Bang. Anda ini kan situ istrinya, istri yang datang menangkap kemaluan. Nah, seandainya istri yang menangkap sendiri, gimana? Dipotong tangan istri kita. Sedangkan dia megang punya kita. Coba, Ini aja, Pak Blender, kutanya dulu dulu. Coba. Bentar dulu Blender, kutanya dulu. Apakah pertengkaran itu merupakan hukum kasih? Halo? Oh, putar jawab aja itu pertanyaan. Nah, makanya saya bilang, kalau ada kedapatan pertengkaran antara saudara satu sama lainnya, artinya tidak ada hukum kasih di antara mereka. Hukum kasih Ini itu adalah kan kasih. tertulis nih di situ apabila. Itu Apabila kan Anda lolos dari ini karena Anda tidak melakukan. Ini Pak kan Andi. data solusi. Dengerin dulu, ini kan data solusi hukum. Jadi kalau ada orang ribut seperti itu, ya, jadi perempuan ini memegang burungnya dulu. Tuk. Setelah dipegang burungnya, baru dipotong tangannya. Itu solusi loh kalau apabila ada orang yang ribut kayak gitu loh. Pak Pandi, itu kutanya dulu dirimu. Ini kan kitab saya. Nggak usah tanya diriku, dijawab aja dulu. itu. Diriku nggak terlibat. Nggak mungkin kamu lebih paham. Kalau saya nggak terlibat kok. Tidak mungkin kamu lebih paham daripada aku. Gitu. Maksud saya, itu apakah larangan atau perintah? Itu solusi nanti kalau ada yang berantem. Nah, itulah. Nah, tadi Bapak mengatakan solusi, bukan solusi. Itu di situ larangan, Pak, bukan solusi dan bukan perintah. Terus apa maksudnya itu pegang burung? Nah, itu larangan, tidak diperbolehkan. Kalaupun Iya, dia baca melakukan- baik dulu, coba baca lagi. Kok kalian itu Pak Belender suruh baca ulang dulu. Kayaknya salah baca dia. Suruh baca lagi. Jadi begitu. Ini sudah dibacakan Nehe. Dengar dulu Blender. Tadi dia kan dia dibacakan Nehe. Jadi berulang-ulang juga kan jadi ini yang kita bahas. Artinya itu adalah larangan. Jangan lakukan karena mungkin pada waktu itu di sana banyak melakukan hal begitu kalau bertengkar. Melakukan hal begitu jadi suatu larangan supaya tidak terjadi lagi. Namun itu berlaku untuk sekarang. Apa yang dikatakan Ustadz Alif tadi? Baca ulang di mana sih? Saya bacain di mana tertulis itu? Berbuat dosa karena Bang Belender tertulis di mana? 2511, ulangan 2511. 25 nomor 11 ya. Ya. Saya baca dulu.
susah amat sih suruh baca ulang ah. Apabila apabila artinya apabila kalau ada. Nah, apabila itu kalau ada dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya menangkap kemaluan orang itu. Jadi kalau Nehe berantem sama Kepas, Pak, iya, dengerin dia dulu, saya bilang, dulu bicara, dengerin dulu. Baca habisin ayat. Ntar dulu saya dulu yang ngomong, habis ini baru Anda Iya, gantian. makanya jangan jelasin. Jangan dipotong dulu atuh, sebentar. Maksud saya baca. Kenapa sih Anda mau jelasin. motong? Dengerin dulu, saya ulang lagi nih, saya baca Baca nih. semuanya baru jelasin, Pak. Jangan jelasin dulu. Iya. Nah, baca semuanya. Oke. Saya ulang dari 11 ya, 25:11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Jadi gini ya, jadi kalau Nehe berantem sama Kepas, istrinya Kepas atau istrinya Nehe datang, istri Anda itu memegang kemaluannya Kepas. Nah, kalau dia melakukan itu, tangan istrinya itu dipotong. Artinya perempuan pendamai ini, cara mendamaikannya adalah memegang burung salah satu yang berantem gitu Salah lah, loh. bilanglah salah lah caranya. Salah lagi. Salah lagi. Yang salah mana? apanya, Kepas? Kalau Loh, itu Kepas, sudah istri- jelas itu Kepas, bukan Jelas. tangannya yang dipegang kan, Enggak, burungnya gini, kan. istri kau Kepas datang, ini untuk memisahkan, ya. Otomatis yang ditarik itu punyamu Kepas. Di sama si Nehe, gitu loh. Iya, kok. Saya ulang lagi ya. Kepas berantem sama saya misalnya nih ya, Kepas ya. Datang istrinya Kepas. Gak ada istri Istrinya saya. dengerin dulu, saya belum selesai. Kita nih berantem nih, apabila kita berantem nih misalnya nih. Daduk. Datang istrinya Kepas memisahkannya. Cara memisahkannya adalah dia memegang burung saya. Kemudian setelah dia memegang burung saya, istrimu nih datang nih. Setelah dia memegang burung saya, tuk. Langsung diambil tindakan, dipotonglah tangan istrimu. Itu Kepas, susah amat sih diterjemahkan. Oke. Iya, makanya kan Ya, iya dia iyain udah iya. Udah Bang Blender, dia sudah jawab iya katanya. itu yang terjadi, karena itu terjadi makanya itu bentuk larangan, bukan perintah. Iya, tapi tapi kalau ada orang yang berantem, itu yang harus dilakukan. Bukan, makanya si Blender salah menafsirkan. Si Blender kan nggak ngerti-ngerti. Tapi saya tadi udah membaca, kau bilang iya. Iya itu Ya, iya kan? Iya. Si Blender Ustaz bilang Alif itu dia udah perintah. iyain. Dia udah iyain Ustaz Alif, sudahlah. Ya, nah itu tadi dikatakan bahwa itu kan hukum dulu. Sekarang masih berlaku atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Sekarang masih berlaku nggak atau tidak nih, Kepas? Ih, masih berlaku lah, itu kan Masih berlaku. Masih berlaku. Enggak, Ya kalau ada udah, yang salah melakukan kau nih. begitu, Tadi itu kau kan bilang tidak larangan, berlaku itu kan lagi larangan. karena itu Enggak, hukumnya gitu, Torah Ustaz. Musa. Itu kan bentuk larangan. Apabila ada melakukan begitu, itu kan nggak pantas. Itu kan melakukan dosa, kan gitu. Berarti sekarang juga nanti kalau ada yang pegang burungnya suruh dipotong tangannya. Bukan kan? Nggak juga lah. Lah katanya masih berlaku kau bilang tadi barusan. Iya berlaku kalau kesalahannya dosanya kepada Tuhan, tapi kan kembali kepada orang. Orang lagi berantem kok. Makanya itu misalnya potong tangan itu kan itu Nggak, kan lagian kenapa sih ini perempuan ini kok melerai orang bertengkar, kenapa burungnya yang dipegang? Itu loh masalahnya. Apa salahnya burung itu? Ini contoh nih, Kepas berantem sama saya. Dulu ya, baterai saya lo Bentar dulu Bang Nehe. Jadi Kepas berantem sama saya. Tentu istrinya Kepas marah dong. Datang Kepas. Saya izin dulu ya, Melerai. baterai saya lo. Iya, melerai dengan cara istrinya Kepas megang burungku. Loh, apa salahnya burungku yang dipegang? Gitu loh maksudnya Pas.
Gitu loh. Makanya pas kalau lu berantem sama gue, pas dengerin dulu. Pas kalau lu berantem sama gue, oke pas kalau lu berantem sama gue, jangan sampai istri lu tahu. Saya nggak mau lu dipegang burungku sama istrimu. Oke. Iya, makanya itu kan hal dosa, makanya nggak boleh. Tapi itu tertulis pas solusinya. Ya itu dilarang, agar hal begitu. Nah kalau misalnya ini nih pas, lu berantem sama gue, datang istri lu, bagaimana cara istri lu memisahkan kita berdua? Lapor polisi lah. Ya bukan megang burung dulu. Enggak lah, lapor polisi. Ustaz, megang burung dulu, asal langsung lapor. Di situ nggak ada polisi kok. Iya kan bisa ditelepon. Sekarang kan Keburu bonyok kau Kepas. Nunggu polisi. Itu loh masalahnya, kok ada orang berantem burungnya yang dipegang. Nggak ada cara lain kau apa? masih hidup nggak? Lu mute-mu. Kenapa pas? Kau jikir atau tidur sih Blender? Blender aja mau diserang ini orang ini. Enggak, si Blender nggak nalar. Masalahnya ini kita gini, dia kalau dia bernarasi nggak ada yang keluar dari mulut yang benar. Tapi betul tadi pas kau mantan napi katanya, kata Blender, betul nggak? Ya memang, ya saya baru keluar penjara ini aja baru bulan 10 saya baru bisa ke medan jarah. Ya katanya kasus itu, kasus maaf ya, kasus ngocok. Enggak lah kalau itu namanya si Blender kan suka fitnah. Loh, terus kasus apa? Enggak ada karena mengkritik pemerintah. Oh itu, bukan kasus ngocok, bukan ya? Kalau namanya si Blender. Oh ya udah. Topi yang lain lah, topi yang lain. Masalahnya ada keluar Sinehe masalah tadi itu udah keluar Sinehe. Pasal apa dulu pas? Pasal apa? Lo didakwa pasal apa? Karena dibilang saya mengancam apa perwira polisi, jadi saya kan mau melapor sama presiden bersurat, tapi langsung ditangkap saya kan ada 11 surat yang saya ketua DPR Oh ya, masalah politik lah udahlah. Oke, masalah politik udah. PH kamu aja kali nggak bisa membela kamu. Bukan, memang disengaja karena kan waktu saya ditangkap kan ditelepon sekretariat negara apa KSP, sekretariat apa staf apa presiden. Pak Sodi Silalahi, bukan? Bukan Pak Muldoko. Oh Pak, baru-baru ini. 2021. Oh baru loh. Oh tapi kamu nggak lama dong, paling 6 bulan. Iya, sebentar saya di dalam, hanya istilahnya supaya nggak suka berteriak aja di luar, makanya saya nggak mau berteriak. Ya udah, kembali ke topik. Silakan Ustaz Alip. Bro Jiman, silakan Bro Jiman. Kepas ini apalah temanya ini Kepas ini? Jadi gini Pak Ustaz, tema kita sekarang kenapa Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini temanya Pak Ustadz, kenapa konsep Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus tidak diterima oleh Islam? Konsep Trinitas, kita bicara Trinitas. Ya, karena itu bukan ajaran Yesus. Kalau bukan ajaran Yesus, Yesus sendiri pun bakal menolak. Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Yesus tidak mengajarkan ada 3 Tuhan. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang tidak nampak oleh mata. Itu ajaran Yesus. Sementara kau buat ajaran ada Trinitas, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu dari siapa itu? Bukan ajaran Yesus itu. Wajarlah ditolak. Jangankan kami umat Islam, Yesus sendiri pun pasti nanti akan menolak. Karena itu bukan ajaran Yesus. Coba, di mana Yesus mengajarkan itu? Coba, kau cari dalilnya. Jadi kita kembali yang dimana Yesus itu sudah menyatakan dirinya Tuhan, ya konsep makanya Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, Roh Kudus
ya. Namun memang benar itu adalah Rasul Paulus mengatakan karena disatukan, makanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan, makanya itu Yesus itu Tuhan. Kenapa kita mengatakan Yesus itu Tuhan? Begini aja Kepas, pelan-pelan. Apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama? Apa? Gimana? Apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama? Tuhannya Musa itu kan Yesus, Elohim, Yahweh. Alamak, malah jadi kau jadikan Yesus Tuhannya. Apakah Tuhan di perjanjian baru dengan di perjanjian lama itu sama? Nah, ini lebih umum lagi. Malah kau jadikan Yesus Tuhannya Nabi Musa. Di perjanjian lama Elohim Yahweh, kalau di perjanjian baru dia kan rekarnasi Elohim itu menjadi Yesus. Parah kali kau ini fitnah. Ini yang berkali-kali saya sampaikan gini Kepas. Ini ya, ini saya buka data nih, buka data. Ini ada di kitab Yesaya, coba. Sebenarnya banyak dalilnya, banyak dalil mau di 2 Samuel 7, di Ulangan, di Yesaya, di mana, di Mazmur, di mana. Itu banyak dalil bahwa Tuhan itu memang Esa. Coba ya, ini saya baca nih. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ada berapa Tuhan di sini? Satu. Nah, sampai ada pertanyaan kalimat penegas dari Tuhan, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak yang mendampingi Tuhan yang satu ini? Ada nggak? Nggak ada mendampingi, hanya satu Tuhan. Nah, hanya satu kan? Seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Tidak ada yang menyertai dia, tidak ada yang mendampingi dia. Siapakah yang satu ini? Yang mau mendampingi nih. Nah, iya, di sini seorang diri, yang seorang diri di sini siapa? Tuhannya Nabi Musa, betul? Benar. Tuhannya Nabi Yesaya, betul? Betul, oke. Nah, kalaulah seorang diri yang tidak ada mendampinginya, kenapa tiba-tiba di perjanjian baru jadi 3? Kenapa? Ya, disinilah konsep ketuhanan kami. Ya, kenapa? Nah, berarti berbedanya konsep ketuhanan itu bukan hanya dengan Islam. Dengan kitab perjanjian lama pun, imannya Kristen itu sudah berbeda. Sudah nggak nyambung. Kan orang Yahudi kan nggak terima Yesus itu Tuhan. Ya nggak terima, orang udah dikasih tahu Tuhannya itu hanya satu. Yang seorang diri, ngapain tiba-tiba di perjanjian baru kau tambah satu lagi? Malah tambah 2. Ya nggak mau lah. Jadi Tuhan itu punya kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air. Iya, itu seorang diri. Dia berkuasa itu seorang diri. Saya baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau dalam kandungan, sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Membentangkan langit, menghamparkan bumi aja seorang diri, apalagi menciptakan manusia yang ada di dalam kandungan. Makanya di sini dikatakan yang membentuk engkau di dalam kandungan. Nah, Yesus pernah dikandung nggak? Pernah. Berarti yang membentuk Yesus di dalam kandungan siapa di sini? Dia sendiri. Alamak. Di sini Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para nabi yang menjelaskan yang membentuk manusia di dalam kandungan. Kok malah dia membentuk sendiri? Kayak mana lah kau ini? Pak Ustadz, kan udah saya bilang sama Pak Ustadz. Disinilah konsep ketuhanan kami Yahudi dengan Islam berbeda. Ya udah, terima kasih. Memang Kristen konsep ketuhanannya berjalan sendiri kan? Tidak sama, jangankan dengan Islam, dengan Yahudi pun berbeda.
Kalaulah berbeda, inilah Kristen memang lahirnya ketuhanan Kristen itu bukan dari Yahudi, tetapi dari di luar Yahudi atau di luar Bani Israel. Beda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengajar itu kepada bangsa Yahudi, Yesus mengajar kepada Bani Israel. Makanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bani Israel itu sama. Yang beda itu Tuhannya Kristen, karena konsep Tuhannya bukan dari Yahudi. Terima kasih sudah mengakui, Kepas. Makanya nanti banyak ya kita bilang ya banyak juga yang tidak masuk surga orang Yahudi karena nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya karena itu sampai sekarang kan masih banyak. Loh, kalau orang Yahudi bisa protes, udah punya kitabnya sendiri kok. Orang Tuhan itu cuma satu yang bukan manusia, ngapain menuhankan manusia? Yahudi kan punya Tuhan sendiri, Kristen punya Tuhan sendiri jadinya kan. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya Kepas manusia dan anak manusia. Beda lah. Beda, Kepas. Tapi sudah banyak Pak Ustadz mengakui Yesus itu Tuhan. Buktinya lebih banyak pengikut Yesus sebagai Tuhan daripada yang tidak mengakui. Di mana di tanah Israel berapa banyak orang yang menuhankan anak manusia yang bernama Yesus? Iya, di Israel, tapi kan di dunia sudah tersebar Itu kemana-mana. dia, Seperti- Tuhannya Kristen itu lahirnya bukan, konsepnya berbeda dengan kalangan Bani Israel. Makanya ketika ditawarkan kepada bangsa yang tidak bersunat, laku keras. Ketika ditawarkan kepada bangsa Romawi, laku keras. Kepada bangsa Yunani, laku keras. Karena apa? Karena konsep penawarnya ditawarkan ada kemiripan dengan mitologi dewa-dewa Yunani. Kalau di kalangan Bani Israel nggak laku. Karena Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Makanya nggak laku di sana, cuma di bawah 2%. Tapi kalau di luar Bani Israel, laku keras itu dijual. Itu pun cara menjualnya itu ada triknya. Membantai suku dalam. Iya kan, Kepas? Bener nggak? Kalau Kristen kan hukum kasih, karena hukum kasih Oh, juga banyak kasih orang lagi. mengikutinya. Iya itu. Dikemas dengan hukum kasih, biar laku keras. Makanya nggak laku ditawarkan kepada bangsa Yahudi. Orang Yesus sendiri itu orang Yahudi kan, dia mengajar kepada bangsa Yahudi. Masuk ke bait Kan Allah. sudah tertulis orang Dia yang mengajar. orang yang bebal. Orang yang bebal kan sudah tertulis. Bangsa yang lu apa? Kan sudah tertulis. Nah, terus kenapa kitabnya kau ambil? Bukan, kita nggak bisa menghilangkan jejak-jejak para nabi. Tidak kau hilangkan. Ketika Yesus mengajar kepada orang Yahudi, bahkan dia membuka kitab perjanjian lama, ada nggak dia mengajarkan kalau dia itu Tuhan kepada bangsa Yahudi? Kan dibilang Yesus, aku tidak menghilangkan hukum Taurat, kedatangan. Ya sudah, berarti kalau begitu Yesus tidak mengajarkan kepada orang Yahudi kalau dia itu Tuhan. Yesus tidak mengajarkan itu. Karena di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan itu hanya Esa. Di Ulangan, di Samuel, di Yesaya, di Mazmur. Kemarin kan udah saya bilang, Tuhan itu hanya satu di dunia ini yang menciptakan dunia jagat raya, yaitulah Yesus yang menciptakan dunia jagat raya ini. Ini masih di Yesaya nih. Nih, coba kita geser ke sini nih. Yesaya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini saya pengen tahu dulu. Saya baca ya. Nih. Ini ada yang akan menyaingi Tuhan. Dia bilang begini ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengisi bintang-bintang Theos, bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Pertanyaan saya, siapa yang masuk ke dunia orang mati? Menurut keyakinanmu? Ya, yang masuk ya itulah tadi yang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan.
dalam konsep Kristen, siapa yang masuk ke dunia orang mati? Ini membicarakan apa sih Pak Ustadz? Enggak, ini enggak membicarakan apa-apa. Saya tanya dulu sama Anda. Anda percaya atau tidak? Yesusmu itu setelah dia disalib, dia turun ke alam maut. Betul? Iya. Nah, menurut Anda, Yesus turun masuk ke alam maut. Di sini sudah ada nubuatan bahwa di sini dikatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa di sini yang masuk ke dunia orang mati, masuk ke liang kubur? Siapa di sini? Yesus. Oh, berarti ini Yesus. Ya udah, benar. Dar, saya bukain ya. Ini Yesus ya. Kata dia ini Yesus. Kita lihat di sini siapa ini. Ternyata buat dia benar, Yesus itu adalah Lucifer yang masuk ke dalam orang mati. Terima kasih Kepas. Benarlah yang hendak menyaingi Tuhan. Yesus kan masuk ke dunia orang mati, betul? Ternyata di dalam kitab Yesaya 14, bintang timur itu sudah jatuh dan dia akan masuk ke dunia orang mati. Iya toh? Nah, ini kita buka kan? Nah, ini kita lihat penjelasannya nih. Lihat penjelasannya. Ah, nyesel nggak kau Kepas? Bilang Yesus. Bahkan di sini dikatakan, ya, nih, yang namanya Lucifer itu mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Yesus sudah menubuatkan, Yesus bilang sudah melihat, nih. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini waktu Yesus belum disalib ya, Yesus belum disalib, dia bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus sudah melihat iblis sudah jatuh seperti kilat dari langit. Makanya setelah Yesus terangkat, Lucifer ini turun, datang, dan dia masuk ke dunia orang mati, seperti yang dinubuatkan di kitab Yesaya. Makanya Kristen meyakini ketika Yesus masuk ke liang kubur selama 3 hari, Kristen selalu menjelaskan kalau Yesus masuk ke dunia orang mati. Ternyata yang masuk ke dunia orang mati menurut Yesaya 14 adalah Lucifer atau si bintang timur. Pantaslah ketika apa? Sadar Kepas, sadar. Kepas, sudah sadar? Terserah Pak Ustadz lah mau bilang apa, mau bilang Yesus Lucifer. Kalau saya menganggap itu Tuhan. Ya ini kan, yang kau Tuhan kan itu ini kan. Makanya saya bilang gini loh, saya bilang baik-baik ya Pas ya. Maksudnya Tuhan, gini. bukan iblis. Yesus itu Tuhan, bukan iblis. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Berkali-kali Yesus katakan, Yesus itu adalah anak manusia. Sementara di sini hendak menyaingi Tuhan. Ingat, makanya berkali-kali Yesus berpesan kepada pengikutnya, jangan pernah percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Itu berkali-kali, banyak sekali ayatnya Yesus berpesan jangan percaya. Makanya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, sebaiknya jangan dipercaya. Pernyataan Yesus ini ternyata memang harus dibuktikan. Begitu dibuktikan, di kitab Anda ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, isi ayatnya itu, pertemuan itu, maka jangan dipercaya kalau itu Yesus. Mana contohnya setelah Yesus terangkat dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus? Kitab Wahyu, yaitu Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos. Paulus, surat-surat Paulus, karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Dan keanehan narasi di dalam kitab Wahyu, di mana posisi Yesus sudah terangkat, di situ mulai sangat mengerikan dan menyeramkan. Karena itu tidak menunjukkan karakter Yesus. Coba, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos. Lalu di situ Yesus seperti mengerikan kali tampilannya.
lidahnya aja seperti pedang, matanya merah, rambutnya putih. Enggak kayak gitu Yesus, enggak. Ini siapa ini? Yang matanya merah, rambutnya putih, terus kakinya seperti pakai roda itu, suaranya seperti desau air, lidahnya menjulur keluar pedang. Lalu dia mengaku sebagai Yesus si bintang timur. Oh, ini ternyata yang diwanti-wanti, bahwa yang mengaku bintang timur dan bintang timur sudah jatuh. Bahkan Yesus katakan bintang timur sudah jatuh. Maka Yesus berpesan berkali-kali kepada muridnya, waspadalah terhadap penyesat alias Lucifer alias iblis alias si bintang timur. Berarti tadi yang mengaku sebagai Yesus adalah bintang timur. Aku kan sudah dimaterai Yesus masuk surga, dari materai. Pak, materai yang harga berapa kau? Dengan darahnya lah, kan tercurahkan. Waduh. Kan Wah, ini lagi bukan ajaran salib. darah-darahan. Ini ajaran Lucifer lagi ini. Kenapa kau Begitu dimateraikan mahal, pakai mahal, darah? mahal. Modal dong, Kan yang dia ceban mati ke? di tiang salib. Dia kan mati di tiang salib setelah ditombak rusuknya oleh tentara Romawi. Ya ini kembali lagi ya, jangan diacak-acak lagi narasinya. Di sini jelas yang masuk ke alam maut adalah Lucifer, oke? Jelas? Pak, menganggap Yesus itu Tuhan, Pak Ustadz. Yang masuk ke alam maut adalah Lucifer menurut ayat ini, betul? Menurut Yesaya 14, yang masuk ke alam maut adalah si Lucifer, betul? Nih. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang meyakini kalau Yesus yang bukan anak Maria itu masuk ke alam kubur, atau dia itu menginjili di alam kubur? Coba, siapa yang menarasikan itu ketika Yesus mati? Makanya dikatakan jangan percaya. Yesus sendiri yang bilang kalau ada yang mengaku melihat bulan 12 Yesus ulang tahun tanggal 25 Desember. Ah, udahlah. Kau inilah, terserah kau lah. Ini nih resiko mengimani Lucifer kayak gini. Malah Tuhannya mau ulang tahun lagi. Belum lagi kau pikirkan. Ya, silakan Bang Jimen ya. Silakan Bang Jimen bentar sedikit. Makanya kau ini aneh. Kau ini aneh dari kemarin diskusinya mikirin masa depan Tuhan, mikirin kematian Tuhan. Ini koplak kali ya. Udahlah, bener. Lanjut Bang Jimen. Kacau nih. Pak Kepas. Pak Kepas. Ya, silakan Jimen. Aduh, baru masuk Islam mengguruin saya lagi. Oh enggak, saya tidak menggurui, saya hanya menanyakan gitu. Jadi kan Pak Kepas, Pak Kepas percaya Yesus itu Tuhan, Nabi atau Mesias? Tuhan lah. Oh, dasar Pak Kepas dalam firman Tuhan di mana? Yohanes 13 ayat 13. Oh, betul kau menyebut aku guru dan Tuhan, ya kan? Ya. Ya, tapi dalam original teksnya sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu adalah Rabi, bahasa Inggrisnya itu adalah Tuan. Ya, call me Lord and Teacher, bukan Tuhan. Kenapa nggak digugat? Kenapa nggak digugat LAI lembaga? Oh, itu bukan kewenangan saya. Harusnya Bapak yang sekarang Kristen gugat loh. Enggak Ya, lah, kan, orang tertulis kok, tertulis di Alkitab yang saya bacakan. Iya, itu kan harusnya Pak Kepas gitu yang menggugat, karena kan Pak Kepas Kristen gitu. Masa orang Islam yang gugat? Enggak lah, kalau saya menyangkal Yesus Tuhan nanti saya masuk neraka lah. Gak mau saya. Oh, oke. Tapi Pak Kepas lebih baik saya dibenci dunia daripada dibenci Tuhan Yesus. Oke, Pak Kepas. Pak Kepas, Pak Kepas tahu nggak di Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ini kan menurut Alkitab ya Pak Kepas ya, karena kalau kami kasih menurut pernyataan versi kami, mungkin Pak Kepas tidak akan percaya. Tapi karena ini menurut Alkitab, mari kita lihat siapakah di Yesus itu.
bentar ya Pak Kepas ya. Ini dia. Bisa dibesarkan Bang? Mohon izin Bang. Bisa dibesarkan? Biar kita tahu nih. Mohon izin Pak. Ini menurut Alkitab ya Pak Kepas ya, bukan menurut. Karena kalau pakai menurut kami, pemahaman kami, mungkin Pak Kepas marah gitu. Host bisa dibesarin host. Izin. Halo. Wah, nggak ada kali yang monitor ini. Nggak bisa kita membesarkan, hanya hostnya yang bisa. Hanya host yang bisa. Iya. Hostnya nggak ada ya, hostnya mungkin tidur. Oke, ini dia. Oke. Ulangan 18 orang nabi dari tengah-tengahmu dari antara. Kita pakai Alkitab ya Pak Kepas ya. Siapakah seorang nabi itu yang disampaikan oleh Allah kepada nubuatnya kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada Bani Israel? Ternyata nasnya itu yaitu nabi terakhir Musa adalah Ulangan 18 adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, ternyata itulah seorang nabi, bukan Tuhan atau Allah yang merubah menjadi nabi atau Yesus gitu. Terlihat juga ketika Yesus pergi ke Galilea di ayat 20 di ayat 25 di sini disebutkan ini dia. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi fix ya Pak Kepas ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah seorang nabi atau seorang Mesias. Dan Yesus tidak menyangkalnya, justru menyatakan bahwa dia adalah seorang Mesias. Akulah dia, aku adalah Kristus. Nah, ketika seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di dekat sumur peninggalan Yakub. Ya, Pak Kepas. Lalu penebusan dosa Bapak bilang tadi karena saya sudah dijamin. Itu penebusan dosa. Sementara penebusan dosa Allah berkata dan Yesus juga berkata di Ulangan 24 ayat 16, Hezekiel 18 ayat 20. Kita berbicara Alkitab ya, kita pakai pandangan Alkitab. Karena kalau pandangan yang kami berikan kepada Pak Kepas, mungkin Pak Kepas tidak akan menerima. Tapi ini Alkitab sendiri. Dan Yesus berkata dan Allah berkata, bagaimana Pak Kepas menyatakan seperti itu ada penebusan dosa, sementara Allah, sementara juga Yesus menyatakan tidak ada penebusan dosa. Di mana ada Ulangan 24 ayat 16, Hezekiel ayat 18 ayat 20. Bagaimana Pak Kepas menanggapi itu? Ya. Jadi sebenarnya Pak Kepas itu mengikuti Yesus atau Allah Bapa atau mengikuti Paulus yang menyatakan dengan matinya dia di tiang salib, batallah hukum Taurat. Dengan matinya di tiang salib dia telah menebus dosa. Sementara hukum Taurat itu abadi sampai langit dan bumi, di mana di Ulangan 1 titik iota yang ada di dalam hukum Taurat tidak bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur daripada hilangnya satu iota yang paling terkecil di hukum Taurat. Bagaimana Bapak Kepas menyampaikan bahwa itu adalah penebusan dosa? Ya, di Ulangan tidak ada penebusan dosa. Ya, itu perjanjian lama gitu. Ya, dosa anak tidak ditanggung oleh bapak, dosa bapak tidak boleh ditanggung oleh anak. Dosa dipertanggungjawabkan oleh perbuatannya sendiri. Bagaimana Pak Kepas menyatakan bahwa itu adalah penebusan dosa? Saya lebih curiga kalau Bapak ini dibohongi oleh doktrinnya di perjanjian baru bahwa kematian Yesus digunakan itu adalah penebusan dosa, lalu Bapak percaya, lalu menyatakan santai, oh saya tidak perlu menjalankan hukum Taurat. Ya, saya santai-santai sudah ada yang nebus. Kalau seperti itu salah satu hukum Taurat Pak Kepas adalah jangan membunuh. Sekarang Pak Kepas saya bunuh tidak apa-apa. Pak Kepas sekarang silakan membunuh. Tidak masalah. Salah satu penebus di hukum Taurat adalah jangan menginginkan istri orang lain. Silakan Pak Kepas menginginkan istri orang lain biar dihantam habis Pak Kepas.
Jadi tidak ada pembatalan hukum Taurat. Justru siapa yang membatalkan hukum Taurat tersebut adalah surat-suratnya Paulus. Bapak pakai pas tahu apa itu surat-surat? Surat-surat itu adalah tulisan pribadi dia, bukan wahyu Tuhan, bukan wahyu firman-Nya Yesus. Ya. Justru penebusan dosa itu mentuhankan Yesus setelah Yesus telah tiada. Setelah Yesus itu dan murid-muridnya telah tiada. Kenapa ketika pada zaman Yesus masih hidup, kenapa tidak dia dituhankan? Kenapa dia tidak ada penebusan dosa? Kalau enggak Yesus menampar pipi kalian itu, menghantam kalian pakai tongkatnya. Jadi pakai pas, itulah sebabnya di perkataan Yesus dan semua ajaran Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi banyak dia mengatakan sembahlah Allah kita dan ikutilah aku. Itu perbedaannya kodratnya dengan Bapaknya, dengan dirinya yang mengutus dia. Bahkan dia menambahkan segala kehendakku itu bukan berasal dariku, tapi melainkan kehendakku itu berasal dari Bapakku. Ajaran Kristen satu, hukum kasih, dua. Iya, saya tidak membantah hukum kasih itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, itu disebut adalah hubungan horizontal. Semua agama mengajari itu pakai pas. Yang diajari oleh Yesus juga ada namanya hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu kau harus bertuhan yang esa. Musa bertauhid bahwa harus bertuhan yang esa. Itu hubungan vertikal. Selalu Kristen karena saya tahu mana ajaran yang benar. Karena apa? Ajaran Kristen hukum kasih satu, nggak bisa 2 kali nikah bolak-balik kayak binatang. Mohon maaf ya. Banyak di zaman Nabi di kekristenan banyak yang udah menikah banyak lebih dari satu. Itu perjanjian lama. Abraham pun 2 istrinya. Iya. Hagar Dan asal kau tahu Sarah. tidak ada satu titik iota yang bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur di perjanjian lama. Iya itu. Ayo. Makanya kan beda di. Lalu kau tiadakan itu. Lalu kau tiadakan itu pakai pas. Nggak boleh menceraikan istri apapun alasannya. Iya, itulah praktek kamu sekarang. Kamu aplikasikan dalam hidupku. Kau tidak menceraikan istrimu, tapi kau berhubungan badan dengan wanita-wanita lain. Wanitamu, istrimu di rumah adalah tersiksa juga dengan pekerjaanmu itu karena kau tidak memberikan kejelasan tentang status dirinya. Ya, lebih baik diceraikan. Biarkan dia menyambung hidup. Saya kan belum nikah. Dan saya Ya justru itu jangan bahas poligami kalau bapak belum nikah. Alah blender, kau baru bangun atau baru jikir blender. Tiba-tiba kau mencampur-campur air kau blender. Hajar aja nih, banti aja nih. Enggak, Hajar. enggak. Kau membahas poligami, kau belum nikah. Kau tahu nggak poligami? Nggak mau kok. Nih ya, dengar ya. Adikku Jimen. Kalau aku masuk Islam, nanti 2 kali aku nikah kayak adikku. Masuk Islam dia 2 kali bolak-balik. Woi, Aku bilang, pernikahan poligami itu dalam Islam itu adalah option. Adik Jimen, Ya, bukan kewajiban kau, wajib hukumnya. Makanya kau pelajari tentang Islam. Enggak gini, adikku kan 3 masuk Islam bolak-balik nikah. Kau pantasan kau mau masuk Islam. Tetapi mentuhankan Tuhan yang esa pakai pas itu adalah wajib, bukan option. Paham? Bukan sunnah kalau dalam Islam. Tapi wajib kau mentuhankan yang esa, bukan ada anak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena dalam keluarga aku nggak ada yang 2 kali nikah. Bapak kami. Iya Pak Kepas, jangan bahas pernikahan. Karena Pak Kepas barusan menjawab bahwa saya belum nikah. Berarti Bapak Kepas tidak berhak membahas poligami yang ada dalam Islam. Sebab kalau saya terangkan poligami itu ke situ. Kalau saya masuk Islam kan jadi ada peluang. tidak mengarah, itu option Bapak. Pak Kepas, tahu nggak satu-satunya ajaran agama menyuruh engkau menikah satu saja itu adalah Islam. Coba di mana ayat Bible mengatakan nikahlah satu wanita saja? Coba di mana? Woi, Pak Gudung, udah di mana? Jelas. Aduh, kenapa kita menutup kebenaran? Woi, di mana? Ayat Alkitab, woi. Udah berapa istri blender? Jangan fokus sama Pak Blender, sama saya dulu. Di mana? Aduh, udahlah, malas aku gini. Kenapa malas kau? Menutup kebenaran malas. Iya, memang kau malas menuju kebenaran. Kau itu masuk ke tempat ruang yang sesat. Hah? Coba. Di mana ayat Alkitab kutanya dulu. Kau nikahilah wanita satu saja. Coba di mana? Ini gini Jimen Leo. Tiba-tiba lari. Allahu Akbar, meledak buar. Allahu Akbar. Itu bukan Islam.
Itu Itu Kristen bukan yang buat. Islam, saudaraku. Bagaimana dengan penjajahan yang dilakukan oleh 350 tahun di Indonesia? Justru yang memerdekakan Pakepa saat ini adalah takbir. Itu negara, jangan itu negara, jangan Apa mengatasnamakan. negara? Mereka Pak Kepas, Bapak Itu Kepas, Belanda itu negara. Pak Kepas, Bapak belajar agama, Bapak belajar Berarti, sejarah. Pak Kepas asal Bapak Jimen, tahu. kamu jangan ngajarin saya. Aduh. Indonesia Sejarah itu Iran sama Irak aja menganut. kamu nggak tahu perangnya. Woi, Perang Pak Teluk. Kepas. Aduh. Sebelum datangnya Belanda, Indonesia itu belum punya agama. Capek. Ya, agama Kristen belum ada. Kamu Sebelum kamu nggak tahu banyak itu tentara-tentara Arab Pak Saudi Kepas, membantai Yaman. Pak Kepas, saya lebih punya Mati legal itu standing mati. daripada Anda. Saya itu belajar S3, Anda bukan siapa-siapa bagi saya. Kau mau adu sejarah sama saya, ayo. Ya. Biar saya sampaikan kepada Pak Kepas, sebelum datangnya Belanda tidak ada namanya Kristen. Kayak gini lah. Di mana kamu kuliah? Ajar. Saya tanya, Ajar Siap. Kepas. Ajar Kepas. Kamu di mana kuliah itu loh? Kamu jangan ngaku-ngaku S2, kuliah pun keras woi kamu Pak nggak Kepas, kuliah. Pak Kepas, saya bilangkan sama Bapak, sebelum datangnya Belanda, jangan Bapak bilang itu adalah negara. Sebelum datangnya Belanda, bagus tadi agama Ustaz Kristen yang itu belum ngomong sama ada di saya, bukan Nusantara yang ini, belum baruan, ada di aduh. Indonesia ini. Justru penyebaran Udahlah. Kristen itu yang Jimen, kamu dibawa oleh lebih bagus penjajah. blender aja lah ngomong. Ajar Karena aja dia Kepas nih. udah- Ajar Jimen. Islam. Ya? Ajar terus. Ngomong kamu Kenapa blender, kau tidak menerima fakta kepada saya? Ini saya Bukan kasihkan menerima data, saya fakta. tunjukkan on cam Kamu lagi. nggak jelas, ngerti nggak? Lebih bagus saya bisa sama blender karena dia sejak kecil udah Islam. Hajar terus, hajar Jimen. Hajar terus. Oi, Pak Kepas, saya kasih data kebenaran. Anda membahas tentang Data Allahu Akbar kebenaran bom meledak, apa yang itu kamu bukan Islam, tunjukkan? saudaraku. Ya, Lebih bagus Ustaz Alif pembantaian yang di bicara, Selandia, kamu di Selandia Baru itu masuk ke dalam Baru. masjid. Kalau kita membahas ke sana, itu agama siapa coba? Ajar. Kenakan ginjal. Baru Ginjal yang sumber kenakan. lo kamu masuk Islam. Makanya Pak Kepas jangan asal bunyi, asal ngomong asbun. Ya, Pak Kepas, segala sesuatu orang yang mentaati Al-Quran dan hadis, dia tidak akan membunuh. Bahkan dalam Al-Quran, satu orang kau bunuh itu sama ada di halnya rumah. kau membunuh seluruh Jimen. dunia. Jimen, ada 2 liter di rumah kamu bensin. Hajar aja Jimen. Hajar lagi. Alah, bacot Hajar lagi, kali hajar. kau. Makanya kau Hajar. tuh orang tersesat. Tahu kata Yesus, engkau memuji namaku di gereja. Oh Tuhan Yesus, engkau memuliakan aku, engkau bernubuat dengan namaku. Aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau daripadaku. Karena mulutmu menyemuliakan dan memuji aku, tapi kau tidak melaksanakan apa yang kusampaikan kepadamu. Apalagi isi blender ini. Kau pakai pas tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kau tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Oh, lari dia. Oh. Lari. Kabur. Oh, kurang ajar. Dia ngarang pula, dia bilang penebusan dosa. Mancung dia, Alkitab tidak pernah mengajari seperti itu. Ya, kurang ajar dia. Oh, enggak. Makanya orang-orang seperti ini sebenarnya otot ini dihantam dulu dengan pakai perkataan argumentasi keras. Saya setuju seperti itu. Kita adakan pendekatan pelan-pelan, kita berikan data, dia tidak menerima. Kita pakai pun data dan nasnya yang dalam Alkitab, dia pun tidak menerima. Jadi dia pakai pandangan apa? Buku Tatang Sutarman. Memang gak ada otak dia ini. Majalah Bobo. Jadi inilah pelajaran juga sama kita, bahwa kalau memang benar-benar kau adalah mengaku Kristen, ya, untuk yang dibawa orang-orang oten, ikutilah segala perkataan Yesus dan Allah. Janganlah kau ikuti di luar sana, di luar daripada itu. Justru kau nanti mengikuti argumentasi daripada diri seseorang yang bukan dari Allah, yang bukan dari Yesus. Dalam keislaman kami itu, saudara-saudaraku yang berbeda agama dengan saya, itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup kebenaran. Allah apinya menyala-nyala tapi gelap gulita. Ya, sama dengan perkataan Yesus bahwa orang yang tidak mengikuti segala perkataanku dan perintahku, tempatnya adalah menduduki kerajaan yang paling rendah di atas sana. Paling rendah. Bayangkan coba. Kalau dalam Al-Quran itu adalah neraka jahanam yang paling dalam.
Jadi saudaraku, jika mulutmu dan ucapanmu memuji nama dia di gereja, bahkan gereja tidak ada perintah Yesus. Apa batu karang daripada mereka? Mana ada batu karang? Kemarin saya debat sama pendeta sebelum saya masuk Islam. Saya bilang, di mana batu karang itu gereja? Di mana coba? Mana ayatnya mana? Itu bla 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 bla. Saya bilang mana? Ayatnya jelas di sini nasnya. Jadi batu karang itu akuarium. Udah dia. Oke, lanjut Pak, naikkan lagi Oten lah Pak. Ustadz. Tadi nih saya keker sebenarnya, sini yang saya keker karena terlalu tidak masuk otaknya. Dia sebenarnya kecewa kali sama saya. Dia kecewa karena satu asal dari dia, sama-sama kafir dari dulu, lahir saya dari kafir, sesuku lagi. Jadi kecewa kali, kenapa kau mewakili saya untuk mengucapkan kebenaran, biarkan kita di tempat yang tersesat. Alah, kau aja yang tempat yang tersesat. Saya tidak maulah saya. Gitu. Iya, sini itu satu daerah dengan saya itu, Pak. Iya. Kampung. Tapi lihat kemunafikan dia. Sorry ya. Iya, lihat kemunafikannya. Saya berbahasa daerah kepada dia, dia pura-pura tidak tahu bahasa daerah. Asal kita tahu sebenarnya Pak Nehe itu orang Nias, tidak ada yang tidak tahu bahasa daerah Nias, terkecuali dia lahir di kota. Nehe itu lahir di Nias. Ya, suku aja dimunafikannya, apalagi firman Tuhan. Memang gak ada otak memang. Jadi tidak heran kita sama si semalam saya berdebat sama dia, saya kasih data, saya tunjukin lagi pandangan Alkitab lagi saya pakai, bukan pandangan pribadi saya atau pandangan yang kita analisa melalui Alkitab. Pandangan Alkitab dia tidak menerima juga. Makanya orang-orang seperti itu ya memang banyak makan babi gitu. Untunglah dulu kami itu tidak diajarkan makan babi ya, karena kami di rumah tidak makan babi. Karena kami juga beberapa di dalam kekristenan juga dulu kami mencomot yang di dalam hukum Taurat itu mana yang bisa kami kerjakan. Sementara Yesus berkata segala apa yang kusampaikan taati. Makanya kami dalam keluarga Kristen, kami itu tidak makan babi, kami wajib sunat. Makanya 2005 itu ketika tsunami kami sunat gitu. Jadi hanya dicomot-comot mana yang cocok. Dan terbukti begitu juga Pak Pendetanya. Pak Pendeta tidak pernah menyampaikan sesuatu hal dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan yang esa dalam khotbahnya, dalam tema gereja. Mana pernah itu? Kita cek itu setiap gereja, tidak pernah. Saya di GB itu aja yang diajarkan. Iya, ayat-ayat renungan itu aja kasih hubungan vertikal antara manusia dengan manusia, bukan hubungan manusia dengan Tuhan. Mana yang benar? Diambilnya contohnya Hezekiel 18 ayat 20 tadi. Ya, tidak ada penebusan dosa. Berani nggak Bapak Pendeta? Tidak, lari itu para jemaatnya, tidak ada perpuluhan. Makanya ini saya nanti dalam hati saya bilang, bertahun-tahun saya kasih perpuluhan, bertahun-tahun saya kasih kolektor, rupanya kepada tempat yang sesat. Aduh, rugi kali lah aku. Jadi khotbahnya apa aja, men? Khotbahnya ayat apa aja dipakai? Kasih yang enak-enak aja. Bahkan bosan kadang kita di dalam gereja bosan. Itu aja pun tidak ada yang lain. Ya wajar lah, karena itulah cara mereka untuk melepaskan namanya bertauhid Tuhan yang esa dan tidak ada penebusan dosa. Karena ketika ada penebusan dosa dibahas tentang Ezekiel dengan ulangan tadi, mampuslah semua jemaat akan beralih kepada mana? Agama Muslim. Sebab agama Muslim tidak ditebus dosanya. Takutlah dia. Jadi kalian nggak pernah nanya dulu nih gitu waktu pas nanya sama pendeta? Saya pernah Pak Blender, saya pernah jujur sama Bapak pelayan, bukan Bapak pendetanya sih, tapi kalau sama itu ketika SMP itu kalau di Nias itu namanya Satuan Nihakiriso atau orang-orang yang memang seperti di bawahnya pendeta gitu. Kenapa ya? Kita tidak pernah membahas tentang firman-firman seperti Tuhan yang esa. Saya bilang tuh, masih SMP saya kelas 3. Apa katanya? Kalau kita membahas itu tidak menarik. Tidak menarik. Saya berani mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia. Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya ini. Berani mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Saya ada rekaman dia kok. Saya sengaja seperti itu. Saya jauh-jauh hari juga bukan orang bodoh gitu.
Oh, berarti tidak menarik. Oh, jadi yang kau ambil ada yang menarik-menarik. Yang memang untuk menyatakan kebenaran kau tidak ambil. Nah, itu orang adalah golongan orang munafik. Betul kata Yesus, mereka memuji dan muliakan namaku, bernubuat dengan namaku, tapi aku tidak mengenal mereka, enyalah mereka daripadaku. Ya. Ya. Jadi mereka bernubuat dengan namaku tetapi tidak melaksanakan segala perintahku apa yang telah kusampaikan, dan posisi mereka adalah tempat kerajaan surga yang paling rendah, tata yang paling rendah. Kalau dalam Islam adalah neraka jahanam. Ya wajar aja Al-Quran telah membenarkan bahwa tempat mereka itu adalah arangnya api neraka jahanam. Wajar. Nauzubillah min zalik. Jadi pas nanya-nanya gitu, apa respon untuk dimarahinya? Enggak, imani saja gitu, enggak gitu. Jadi ya namanya ajaran kasih, senyum sambil ngajarin. Tapi ketika saya tanya balik, udah dia pergi, berlalu aja pergi. Dia tidak merespon. Saya orangnya kritis, Pak Blender. Dari dulu puas lah ya. Dengar jawabannya nggak puas lah ya. Saya tidak puas lah. Enak aja yang menarik-menarik. Kalau kayak gitu sih kita bahas yang tentang Alkitab yang ada birah-birahinya lah, seks. Nah, itu lebih menarik itu. Bahas tuh di gereja. Kalau itu dasar dia. Sebenarnya bapak-bapak gereja itu tahu nggak tuh yang halal itu? Tahu. Saya ya? Saya pernah sebelum dibaptis kan ada namanya sidik gitu, pas kecil itu. Sidik itu kan harus ada namanya pengembalaan sebelum disidik. Jadi kami diajari tentang Yesus, Tritunggal, diajari bla bla panjang lah. Lalu saya bertanya seperti ini sama dia. Sebenarnya Yesus ini Tuhan atau bukan, Pak Pendeta? Karena saya langsung sama Bapak Pendeta, gembalanya. Dia mengatakan seperti ini. Secara Alkitabiah, ya, ini jawaban dia. Ya, tidak ada tertulis secara eksplisit, ya, secara benar penegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena kita memuliakan dia dan kita percaya dengan iman, dia itu adalah Tuhan. Oh, berarti kepercayaan kau bukan perkataan Tuhan, bukan perkataan Yesus. Akan kurang ajar namanya itu. Jadi keyakinan aja ya, dia Tuhan gitu aja. Iman dia karena hanya percaya. Kalau kayak gitu, kalau hanya modal iman, makanya saya bilang akal itu menunjukkan imanmu, ya. Akal itu menunjukkan imanmu. Karena begini, jika hanya mengimani saja, di India itu, mohon maaf, saya bukan disclaimer, itu ada sebuah sepeda motor dijadikan dewa disembah, ya. Kalau hanya sekedar iman keyakinan doang aja, Nias itu dulu sebelum masuknya Belanda tidak ada agama Kristen, kami menyembah batu. Kami menyembah batu, itu sejarah orang Nias, suku Nias. Makanya orang Nias itu banyak Kristen sekarang, hampir 90% karena dijajah Belanda. Lah, mereka menyebarkan ke Kristen itu dengan kekerasan, menjajah dan menginjili juga. Makanya 90% Nias itu Kristen. Orang-orang Muslim itu orang-orang dari luar. Jadi jangan dia bercerita tentang apa aku sama aku, baik dia tuh Nehe, ya Duhu, maupun dia si Kepas ini. Saya lebih ngerti Alkitab daripada mereka. Saya masuk Islam itu bukan jauh dari Yesus, justru lebih dekat dari Yesus daripada saya masuk Kristen. Saya Kristen dulu jauh dari Yesus, saya mentuhankan dia. Ketika saya masuk Islam, saya menabikan dia. Saya percaya bahwa dia itu adalah Mesias. Justru lebih dekat sesuai dengan perkataan dia di Alkitab. Lalu salahnya di mana di situ? Ya nggak salah lah. Nah, saya tidak meninggalkan dia, justru mengimani dia. Islam memuliakan nama Isa, nama Yesus berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, maha besarnya Allah ini. Dia memuliakan nabi-nabinya. Ya. Bahkan dia memuliakan, dia tidak disalibkan, diangkatnya ke surga. Itulah kenapa nanti dia bisa kembali lagi ke dalam visi misinya, karena visi misinya itu mengumpulkan orang mati dalam Alkitab, ya, mengumpulkan orang mati dan orang hidup dan menghukum orang-orang siapa dalam Alkitab ini, menghukum orang-orang yang tidak mematuhi perkataan dan perkataan bapaknya. Jadi orang-orang ini hanya ngecongor, modal ngomong iman. Ya kalau hanya iman, tai sapi pun kau sembah. Itu di sana tai sapi dimuliakan. Berarti iman dia percaya. Gitu. Berarti yang salah tetap Kepas ya, tetap Kepas yang salah ya. Ya mereka itu orang yang nggak ada otak gitu. Jadi satu lagi gini, saya mau tambahkan. Banyak tuh. Saya dulu di gereja GBI mengatakan, oh kalau memang begitu, kenapa tidak mujizat? Kenapa kalau Yesus ini tidak benar, Kristen ini tidak benar? Kenapa
mujizat yang ketika kita berdoa terkabul gitu. Saya jawab sama dia, Tuhan, bahkan yang buruk seburuk-buruknya Tuhan pelihara, Tuhan beri rizki, Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan apapun yang dia minta. Bahkan, aku bilangkan sama dia, Allah itu ya kepada orang-orang yang zolim kepada dirinya dan kepada Tuhannya, dia akan memberikan segala apa yang dimintanya yang menyangkut duniawi. Tetapi di hari penghakiman, sejak dia mulai menghembuskan nafas terakhir, disitulah dihukum. Izin dulu bentar ya. Iya. Teman-teman, habis ini kami akan mengambil sikap. Si logika udah keterlaluan. Iya Pak, saya tadi membahas itu mau. Mereka sudah membawa istri atau istri Bang Juma almarhum, orang yang sudah meninggal, di framing. Kami dari API akan mengambil sikap secepat mungkin. Ini sudah di luar batas. Ini sudah di luar batas, sudah keterlaluan. Untuk itu, saya sebagai abangnya Bang Juma akan mengambil sikap. Silakan teman-teman yang ada di Riau, di mana kita akan mengambil sikap habis ini. Menangis batin ini mendengar demikian, sudah di luar batas. Sudah di luar batas sebagai manusia. Ya, untuk itu ingin menangis rasanya. Selama ini kita sabar, tapi semakin menjadi-jadi. Di sana itu berkongko-kongko bersama Kristen. Untuk itu kami akan mengambil sikap lewat ranah hukum. Ya, kita sudahi dulu live kali ini. Untuk yang ada di YouTube, tenang, serahkan semua pada kami. Terima kasih buat semuanya. Kalau bisa teman-teman ada yang merekam secara tuntas di sana. Karena saya tadi belum sempat rekam, mudah-mudahan ada yang merekamnya ya. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup dulu ini menjelang maghrib. Saya Andi Selebes sebagai Humas Apologet Islam Indonesia menginformasikan bahwa sikap kita ranah hukum, bukan melanggar hukum. Saya tutup dulu live di YouTube. Silakan teruskan di sini. Udah menjelang maghrib juga. Sampai jumpa yang ada di YouTube. Sabar. Semoga Allah tetap meridhoi kita semua dan melancarkan seluruh urusan kami. Dan orang-orang kayak beginian memang harus diberi pelajaran. Gas aja Bang. Iya. Gas aja, ya. Betul lagi tuh Bang. Bang Andi. Iya. Kurang ajar memang orang itu. Sudah keterlaluan. Lanjutkan Bang Andi, lanjutkan. Istri Bang Juma ini kan sudah almarhum, ngapain lagi dibawa-bawa? Ini sudah di luar batas kemanusiaan. Mereka sudah benar-benar seperti binatang yang tidak bisa dimaafkan. Bang Andi, Iya. itu logika kebetulan itu orang kampung saya di Rokan Hulu. Sebenarnya saya coba masuk ke ruangannya sekali, akhirnya saya pakai bahasa daerah, bahasa saya. Kamu istilahnya gini, kalau kamu mau butuh uang bekerja, jangan bermajelis dengan orang-orang kafir. Nggak usah, nggak ada lagi Bang, nggak ada lagi edukasi buat dia, kita harus ambil tindakan. Iya, nggak, maksudnya berapa ya, kira-kira 2 minggu yang lalu itu saya lakukan, dan saya pun diblokir. Nah, bantuan untuk melacak dia, saya dapat info dia itu dari lokasi kami itu paling 15 menit. Cuman saya belum dapat titik pasti rumahnya. Dia di dalam kebun sawit itu Bang. Artinya, tapi tetap bisa dilacak sama jaringan saya di sana. Bukan kita yang mencari Bang, tapi kita melalui, kalau kita yang melapor ke yang berwajib yang mencari, bukan kami yang mencari dia. Oh, pihak berwajib ya, bukan ini ya. Kita nggak ada diberi izin oleh hukum untuk mencari dan mengambil tindakan. Tapi kita itu lewat jalur hukum yang melaporkan dan membawa bukti-bukti gitu kan. Oke. Iya.
Tapi kalau ada teman muslim mau mencarinya ya silakan saja. Tapi Iya. jangan ambil tindakan yang gegabah karena nggak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Ini sudah keterlaluan. Iya. Almarhum sudah nggak ada, masih aja dipitnah. Sudah keterlaluan, sudah kurang ajar, sudah bukan lagi manusia itu, sudah mereka seperti binatang. Oke? Iya, iya. Terima kasih buat semuanya yang ada di live chat. Kita sudahi dulu live kali ini karena mau menjelang maghrib. Sampai jumpa khusus yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Teman-teman yang belum maghrib silakan maghrib dulu. Yang sudah maghrib, alhamdulillah tetap standby teman-teman. Yang standby di bawah, kita sama-sama kencangkan tip-tip layar teman-teman. Di share-share ke teman-teman yang lain. Kebetulan akun saya kena pembatasan dikarenakan banyak teman-teman dari sebelah yang mereport akun saya, jadi banyak yang nggak suka, kan jadi kena report. Silakan ditutup layar teman-teman, ditutup layar, di share-share sebanyak mungkin. Terima kasih banyak. Lanjut, saya sementara bongkar-bongkar. Saya mau nanya, isi logika ini Kristen atau Islam sih sebenarnya dia? Munafikun itu, munafikun. Jadi dia hidupnya tuh susah. Dia sebenarnya saya sendiri karena orang kampung ya, kasihan saya ngelihat hidupnya itu. Cuman kok dia jual akidahnya berkongko-kongko dengan orang yang hujat agama Islam gitu. Islam ya. Dan itu pernah saya ingatkan 2 minggu yang lalu dan dia nggak respon, malah akun saya diblokir. Kasihan sebenarnya kalau di gap juga dia kasihan, cuman gimana mau menghentikan dia? Dia merasa kuat, Nggak mungkin bisa, harus didukung. proses saja itu udah, nggak ada cerita lagi. Proses. Ya diproses saja. Proses Itu saja udah, kelewatan. nggak ada cerita. Istri orang Nah, udah itu lagi dibahas udah. yang bukan Gila itu ada dah. kaitannya. Delete-nya udah masuk. Delete Kalau dia memang Islam, Iya. kalau dia memang Islam, dia punya otak, tahu Islam, nggak kayak gitu caranya. Binatang itu dah. Ya. Betul lagi itu dah. Proses saja. Orang yang sudah meninggal kok dibahas lagi, binatang itu. Udah Islam lagi itu dah. Iya. Proses aja terus. Mungkin dia diumpan sama duit itu, sama Oten untuk ngegas. Itu paling itu. Ya udah. Biar dirasakan sendiri, nggak bisa. Jangan nanti ngeluncak itu. Iya. Terus-terusan itu. Nggak bisa. Tetap diproses tuh. Terus disiram duit sama Oten, terus disiram duit. Jadi dia udah keenaan. Iya. Keenaan minta duit dari Oten. Oh, kebuka komal hanya untuk menghujat. Silakan masuk duit. Terus gitu. Nah, nggak bisa. Bisa saja itu. Ya memang Oten kan lagi target Bang Zuma, jadi memang sengaja itu dikasih duit, kemudian materinya tentang fokus ke Bang Zuma, paling gitu tuh. Yakin awak. Mental-mental penjajah seperti itulah, berbagai cara dibuat. Izin bang, dilanjutkan bang. Saya diturunkan juga nggak apa-apa, saya lagi nyetir ini, saya mau keluar beli obat orang tua saya. Izin bang. Ya, ngomongin logika ya. Bismillah. Kita dari yayasan, dari panglima semua itu sebenarnya sudah berusaha baik dari kemarin menahan diri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dia. Itu berkali-kali, bahkan Bang Zuma sendiri pun demikian. Begitu gencarnya serangan sama Bang Zuma, tapi Bang Zuma berkali-kali menyampaikan, tahan saudaraku, dia itu masih saudara kita. Itu kebaikan Bang Zuma, Masya Allah luar biasa, berkali-kali menyampaikan demikian. Itu kita pun sampai terenyuh dengan penyampaian Bang Zuma. Sebenarnya tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan untuk mencari tempatnya, itu nggak ada. Bahkan suatu hari pernah hendak ditangkap. Justru di situ Bang Zuma berjiwa besar, tahan, jangan sampai ditangkap. Kasihan dia nanti anak istrinya, itu berkali-kali. Tapi
sikapnya selalu begitu karena mungkin ya sudah banyak yang haram masuk ke dia. Konon informasi begitu banyak sampai ke telinga kita bahwa sudah mulai banyak mendapatkan yang haram dari kaum-kaum kufar yang menyokong dia, yang mendukung dia. Sehingga apa? Benarlah kata Imam Ghazali dalam sebuah penjelasannya, bahwa dikatakan itu kan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya. Itu mau atau tidak pasti akan terjadi. Mau atau tidak, kalau sudah kemaksiatan, keharaman yang kita konsumsi, yang kita makan, maka sudah pasti orang itu akan bermaksiat kepada Allah. Di dalam hadis dijelaskan Rasulullah, yang makan haram itu 40 hari ibadahnya tidak diterima. Bahkan konsekuensinya apa? Panaru awlabih. Orang yang makan dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka lebih nikmat untuk menyantapnya kelak nanti, kan gitu. Makanya inilah menunjukkan dia ya sudah banyak berkolaborasi dengan kaum-kaum kufar yang selama ini menyerang Islam, menyerang yayasan, menyerang pribadi kita yang selama ini gencar menyuarakan Islam. Dia sekarang berkolaborasi dengan mereka, berkongkol dengan mereka karena sudah merasakan empuknya makanan haram dari mereka. Lihat aja, bermaksiat terus yang ada, fitnah terus kepada umat Islam yang ada. Ya, kita lihat banyak sakit hatinya umat Islam di sini. Namun berkali-kali juga pesan kita, pesan Panglima kita, kita tempuh jalur yang jangan sampai melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita. Makanya itu ya pesan Panglima kita. Jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak lagi di sini. Betul kita sangat marah dan kecewa, namun ada cara yang sangat apik dan sangat hebat. Insya Allah semua ini akan selesai gitu. Bang Handi lebih tahu caranya ini. Mantap. Lanjut para guru semua. Ya, jangan dibiarkan lagi Ustaz, jangan dibiarkan. Karena apapun sama dia tidak bisa kita negosiasi.